Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikrido. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Daripada siapa di New York kepada kesilapan teknikal dan kini di kelentong ejen. Apa benda ni weh? Dah keluar motivated decision FIFA berikutan keputusan mereka kekal dengan sanksi ke atas FAM. Dan jujur cakap rosak mood aku siot. Orang nak pergi tengok bola, bukan duduk dalam tandas baca 63 muka surat. Dan semakin banyak info yang keluar, terutamanya dengan cara kes ini dikendalikan oleh semua pihak selepas kena sanksi, aku semakin stres bro. Berserabut. Fans Harimau Malaya lagi stres mereka semua nih karena skandal 7 pemain naturalisasi ilegal. Ada yang cuci tangan, ada yang main hantam je. Kau bayangkan sampai ada seorang pemain bila tengah mesyuarat dengan FIFA boleh kantoi lupa yang ini dia sepatutnya dari Malaysia. Dari sudut pemain mereka tak tahu apa-apa, sama ada dokumen kena tukar ke sahih ke main sign je. Semua bagi ejen settle. Ejen pula yang mengendalikan urusan dengan FAM hinggalah pemain dapat pasport Malaysia. Dalam dokumen FIFA itu juga mereka menegaskan yang ini confirm kes pemalsuan dokumen. Berikutan itu siasatan rasmi akan dibuat terhadap operasi dalaman FAM. Kemungkinan guys hukumannya lebih berat akan dikenakan. Dua ejen yang ada license FIFA juga akan disiasat. Ada banyak lagi info tapi malaslah nak baca. Aku nak gerak pergi tengok game terakhir Harimau Malaya yang nampaknya sekarang untuk jangka masa yang lama. Cuma abang tengah fikirlah dengan segala info yang keluar ni, patutkah kita teruskan rancangan pergi ke CAS? Pendapat korang komen kat sini. Begini. Malaysia sudah salah mau ke CAS, oke, ke sidang CAS. Jadi begini, orang-orang Malaysia sebenarnya mereka sadar, mereka tahu nih, teman-teman dari Malaysia, netizen Malaysia tahu loh, si FAM ini tidak punya bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa pemain-pemain yang mereka rekrut, yang mereka naturalisasi itu memang orang Malaysia atau kakek neneknya itu lahir di Malaysia. Mereka tidak punya bukti. Nah, orang-orang Malaysia ini tahu. Cuma FAM ini gengsi, mereka ini takut tidak dipercaya sama masyarakat Malaysia. Makanya mereka nekat pergi ke sidang CAS dengan bawa bukti-bukti yang sebenarnya tidak cukup juga untuk membuktikan. Jadi mereka hanya asal pergi. Nah sekarang kalau mereka menang di sidang CAS, oke, fine. Tapi kalau mereka gagal di sidang CAS, bisa saja mereka itu tidak ikut Piala Asia. Nah orang-orang Malaysia itu tidak mau kalau Malaysia ini tidak ikut di Piala Asia. Karena posisinya sekarang untuk peringkat itu bukan Indonesia. Malaysia itu ada di atasnya Vietnam. Vietnam dan Malaysia ini terpaut cuma 3 poin. Kalau pertandingan terakhir Vietnam kasih kalah Malaysia, bisa jadi Vietnam yang lolos. Tapi untuk sementara Malaysia ada di atas. Nah dengan posisi yang sekarang Malaysia itu punya kans untuk lolos Piala Asia. Kalau mereka gagal di sidang CAS, bisa juga mereka gagal ke Piala Asia. Nah orang Malaysia tidak mau tahu itu. Mereka maunya Malaysia lolos ke Piala Asia. Nah sekarang FAM justru maju ke sidang CAS. Orang-orang Malaysia bilang gila ini si FAM ini sudah salah malah ngotot itu. Contohnya seperti orang abang-abangan ini. Dia bilang, oh ini Malaysia ini tidak punya bukti yang cukup tapi mau ke sidang CAS. Perlukah ke sana? Sebenarnya tidak perlu, akui kesalahan ya selesai. Sebenarnya bayar denda ya udah, begitu aja sebenarnya. FIFA baru saja merilis laporan lengkap setebal 64 halaman. 64 halaman yang langsung jadi sorotan. Dalam wawancara dengan 7 pemain, Gabriel Palmero tiba-tiba keceplosan menyebut neneknya lahir di Spanyol sebelum buru-buru mengoreksi jadi Malaysia. Kejadian singkat itu justru membuat FIFA meragukan konsistensi data yang ia berikan. Apalagi ketika ia tak bisa menunjukkan dokumen keluarga yang katanya sudah diserahkan ke agennya. FIFA pun menilai kesalahan kecil ini membuka tanda tanya besar soal asal-usul sebenarnya. Iyalah, masa sih kau orang Malaysia tapi kau tidak tahu asal-usul keluarganya kau yang punya darah Malaysia? Masa sih tidak tahu begitu kan? Masa sih kau tidak bertanya ke keluargamu? Itu kan kalau orang awam berpikirnya begitu kan. Apalagi mereka orang-orang cerdas, orang-orang yang ya bermain di dalam lapangan bola, pastinya IQ-nya, pemikirannya lebih tinggi dong. Masa sih tidak bertanya dulu kan begitu. Nah dari kejanggalan-kejanggalan itu
FIFA investigasi lagi. Oh, berarti bukan hanya kau ini yang dipalsukan, 7-7-nya ini semua ini bukan orang Malaysia. Dan akhirnya kena tangkap itu si FIA melakukan si pemalsuan dokumen itu. Kasihan Infantino ini kena tipu dari negara entah berentah. Harimau Melaya naik ranking FIFA lagi. Apa benda ni? 119 bro. Ya, abang tahu FIFA sanksi kita pemain tu bukan dari batu pahat. Tak pernah pun makan karipap. Tipu. Aduh, relax. Aku pun stres. Aku pun tahu apa yang mungkin berlaku. Tapi satu benda guys, kalau semua orang boleh marah sama-sama, kecewa sama-sama, risau sama-sama, boleh tak kita sama-sama ambil seketika untuk menghargai dan memberi kredit kepada pasukan kebangsaan Malaysia. Serius, kejayaan satu pasukan bola sepak tak bergantung hanya kepada 7 orang. Ada banyak lagi faktor yang lebih penting. Kena ada sistem dan filosofi permainan yang solid serta budaya satu skuad pemain yang sanggup lawan demi lencana di dada. Barulah boleh dapat rekod tanpa kalah. Respect kepada coach Peter Klemowski. Sejak dia masuk, jelas nampak Harimau Melaya ada peningkatan. Dan juga kepada para pemain kita yang disayangi, daripada yang berpengalaman kepada yang muda, semua pun memainkan peranan masing-masing dan selalu buat yang terbaik. Tak kisahlah apa yang berlaku lepas ni, abang harap kita masih boleh bersatu bersama-sama sokong pasukan kebangsaan dan meneruskan impian ini. Kalau boleh kita ayamkan Vietnam satu kali lagi. Pendapat korang macam mana? Mereka kasih kalah Vietnam di kandang mereka di Stadion Bukit Jalil itu pakai pemain-pemain ilegal, siluman, 7 siluman itu main semua mereka. Tidak terkecuali si Macuca itu yang bermain 17 menit akhirnya sekarang karirnya hancur itu. Nah, sekarang pertanyaannya, mereka bisa tidak kasih kalah Vietnam di kandangnya Vietnam tahun depan tanpa 7 pemain itu? Saya sih tidak yakin. Pasti mereka akan diayamkan nanti sama Vietnam itu. Tapi kalau mereka bisa ayamkan Vietnam, ya, mereka lolos Piala Asia. Tapi kalau Vietnam yang ayamkan Malaysia, selesailah harimau ini. Harimau ayam-ayaman nanti. Santai. Malaysia kena double digit kebobolan 11 gol memalukan di mata dunia. 11-0 dari Kroasia. Tapi mereka punya netizen yang maksudnya nyinyir sekali dengan Indonesia gitu. Mereka bilang Indonesia tidak lolos 32 besar, padahal Indonesia ada di Piala Dunia U17 loh. Di saat yang sama mereka bermain di Eropa justru kena hantam 11-0 pak. 1-2-0 atau 3-0, jangan 3-0, 6-0 lah. Mungkin masih masuk akal begitu. Ini 11-0. Ini Kroasia lawan 11 batang kayu mati atau 11 pemain. Ini sepertinya 11 pemain Kroasia lawan 11 kayu mati ini di lapangan. Makanya dapat 11 gol ini. Kurang 1 gol itu jadi selusin ini. Ranking Malaysia melesat jauh meninggalkan Indonesia. Pada rilisan resmi FIFA tanggal 16 Oktober, posisi timnas Indonesia kembali turun 3 peringkat dari 119 ke 122 dunia. Penurunan ini terjadi setelah kekalahan di round 4 kemarin. Situasinya semakin sulit karena Indonesia tidak memainkan FIFA Matchday pada bulan November, sehingga posisi timnas tetap tertahan di peringkat 122 tanpa tambahan poin sama sekali. Sementara itu, negara tetangga justru semakin melesat. Malaysia kini berada di peringkat 116 dunia. Lalu Vietnam dan Thailand yang sama-sama mengalami kenaikan ranking bulan ini. Di sisi lain, PSSI punya target besar, bisa menembus 80 besar dunia pada tahun 2029. Menurut kalian gimana, Ces? Mampukah? Harusnya kalau mau ke sana ya di bulan ini ambil kesempatannya, cuma ya tidak mau ambil. Mungkin kita punya kesempatan yang lain, tapi ya kalau kita tidak bisa gunakan juga kesempatan yang lain, jangan pernah bermimpi. Sulit ini saudara-saudara. Banyak di antara kita yang berekspektasi Indonesia akan naik ke 100 besar ranking FIFA setelah kualifikasi Piala Dunia. Lah naik tidak, turun malah iya. Sempat menempati ranking 116, hanya berjarak 2 peringkat dari Vietnam. Thailand pun terlempar dari 100 besar. Kini Indonesia menempati ranking 122 setelah hanya menang sekali saja di 5 laga terakhir. Kalah melawan Irak, kalah lawan Saudi, imbang lawan Lebanon, menang lawan Chinese Taipei, dan kalah lawan Jepang. Lebih sakitnya lagi kita disalip Malaysia yang kini mengambil alih posisi 116, padahal mereka sedang diterpa masalah hebat. Negara ASEAN lain seperti Filipina dan Singapura pun juga merengsek naik bahkan sampai 5 peringkat.
Ada yang bilang peringkat FIFA tak penting, tapi setidaknya itu menjadi tolak ukur kalau Indonesia sudah sedikit mundur. Bagaimana tidak penting? Ya maksudnya bukan penting-penting amat juga sih, tapi setidaknya penting lah peringkat itu. Jangan karena kita kalah kemudian kita tidak main kemudian bilang tidak penting rank FIFA itu. Penting loh, sangat-sangat penting itu. Ya kita punya pemain mau bermain di liga-liga terbaik, katakanlah Liga Inggris, bagaimana bisa kita terikat dengan aturannya Liga Inggris? Mungkin bisa saja ada pemain-pemain kita yang mau ke sana, mau dilirik sama klub-klub Liga Inggris, tapi karena rank FIFA kita ada 122 di luar 100 besar ya tidak bisa. Penting loh itu. Padahal Pak Ketum bilang penting itu dulu. Ya, dia bilang penting dulu kan. Semoga kita bisa masuk 100 besar lah. Calon pelatih timnas senior masih disembunyikan dan kok nggak ada Erik ya. PSSI baru saja menggelar konferensi pers yang berisikan update perkembangan timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, di tengah misteri soal siapa pengganti Patrick Kluivert untuk timnas senior, PSSI justru lebih dulu mengumumkan kabar besar untuk level usia muda. Ketua BTN Sumarji memastikan bahwa Nova Arianto resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas U20. Selanjutnya, Nova Arianto bakal membangun timnas U20 dengan mayoritas pemain U17 yang sebelumnya sukses mencetak sejarah di Piala Dunia U17 dengan kemenangan perdana Indonesia atas Honduras. Targetnya jelas, tembus Piala Asia U20 2027. Ya, secara garis besar konferensi ini berisikan semua rencana Erick Thohir. Tapi satu hal, ini seperti sebatas curhatan kosong. Intinya sih, ketumnya kemana ya? Mungkin lagi cari pelatih. Kita harus pikir positif, harus positive thinking lah. Mungkin Pak Ketum lagi cari pelatih baru, lagi lobby sana sini untuk mencari pelatih supaya minggu depan itu bisa diumumkan di announcement ini pelatih baru kita loh. Rekam jejaknya begini, ini prestasinya begini. Nanti kalau dia bawa Indonesia targetnya ini. Mungkin lagi disusun, makanya untuk preskon kemarin dikasih ke Pak Sekjen, ke Ketua BTN, sama si siapa Zuir sini apa jabatannya lupa saya, sama Coach Nova yang naik kelas. Ya, keren, naik kelas dari U17 ke U20. Keren itu. Keren loh pelatih kita ini. Semoga bisa ke senior nantinya. Lebih keren itu. Ada momen menarik saat timnas Indonesia waktu lawan Curaçao di tahun 2022 nih, Bes. Ketika itu, skuad Garuda masih dibesut pelatih asal Korea Selatan, yakni Shin Tae-yong. Para pemain Indonesia seolah lagi ngasih tutorial cara passing sampai bikin pemain Curaçao kebingungan. Padahal waktu itu kita hanya negara yang duduk di peringkat 155, sementara Curaçao ada di ranking 84 dunia loh. 2 kali lipat di atas kita, tapi 2 kali pula Indonesia berani-beraninya menghantam Curaçao waktu itu. Tapi sekarang, negara yang dulu kita ajarin passing, lah kok malah lolos ke Piala Dunia duluan. Harapannya sih jelas ya, Bes. Semoga federasi di negeri ini segera berbenah. Jangan one-man show lagi, tunjuk pelatih yang benar-benar mumpuni dan punya track record jelas. Jangan plot twistnya ngasih pelatih yang bisanya senyum-senyum doang. Terus, siapa nih nahkoda yang pas buat duduk di balik kemudi Garuda? Sekarang belum ada yang pas, belum ada yang cocok sih sebenarnya. Tapi kalau kita mau meraih-raih ya bisa saja sebenarnya. Bolehlah Sintayong kembali, ya tidak ada salahnya toh. Kan tidak haram juga Sintayong kembali, ya kan? Bolehlah Sintayong kembali. Daripada sibuk cari pelatih yang lain yang belum tentu juga bisa bawa timnas kita jauh lebih bagus, ya mending Sintayong lah. Dia sudah mengerti dengan Indonesia, dia paham juga pemain-pemain yang ada. Harusnya ya Sintayong sih kalau mau. Kalau tidak mau ya keputusannya ada di federasi. Federasi ambil alih lah. Jika kita kembali ke beberapa tahun lalu dan saya katakan kepada kamu bahwa Indonesia mampu mengalahkan negara-negara yang bakal lolos ke Piala Dunia 2026 nantinya, pastinya kamu tidak akan percaya. Namun kenyataannya Indonesia melakukannya. 2022 kita kalahkan Curaçao 2 kali di sini. 2024 kita imbangi Arab Saudi di Jeddah, bahkan kita kalahkan mereka di Jakarta. Dan sekarang 2 negara itu telah lolos Piala Dunia 2026. Itu membuktikan bahwa sebelumnya Indonesia sudah berada di jalan yang benar untuk lolos ke Piala Dunia. Sayangnya, hanya karena ambisi tak tentu arah para petinggi federasi, justru impian itu terkubur. Kita justru gigit jari akibat tindakan tersebut, memecat pelatih yang padahal sudah benar dan tepat berada di jalannya, namun ya dipecat di tengah kompetisi. Sungguh sebuah keputusan yang sulit untuk dimaafkan dan dilupakan begitu. Tega-teganya mereka bilang, mereka suruh kita ini untuk move on gitu. Padahal yang ambil keputusan dorang gitu. Lihat ya, kita kasih kalah Arab Saudi, kita kasih kalah Curaçao. 2 negara ini lolos Piala Dunia, Pak. Lolos Piala Dunia. Ini bukan hanya lolos ke
round selanjutnya loh, atau playoff atau apa-apa, ini lolos Piala Dunia, bayangkan. Itu karena apa? Karena memang mereka punya federasi itu niat serius mau ke Piala Dunia, beda dengan di Konoha. Bukan Indonesia loh ya. Kalau Indonesia juga serius, cuma salah jalan waktu itu. Tapi kalau di Konoha beda, bos. Kalau di Konoha itu ketua federasinya, bahkan ya pejabat-pejabat di federasinya itu tidak serius. Di Konoha itu maunya ya batas ronde keempat sajalah. Tak usah ke Piala Dunia. Nanti kalau ke Piala Dunia lain lagi ceritanya. Ya targetnya 2034 atau 2040-an lah di Konoha kan. Tapi kalau di Indonesia beda loh. Di Indonesia itu targetnya itu 2026 gagal ya kan. 2030 selanjutnya 2034. Jadi kalau di Konoha beda. Di Konoha itu nanti dia 2048 lah ya kan, atau 2045 lah, nanti itu ada katanya Konoha emas atau Indonesia emas ya entah itulah istilahnya ya. Jadi nanti kita lihat saja timnas kita bisa masuk Piala Dunia atau tidak, karena kita juga sebenarnya tidak bisa berharap dari pemain-pemain yang ada sekarang. Pemain-pemain seperti Calvin Verdong, Jay Itzes, Kevin Dix, Martin Pas, Emil Odero sudah terlampau tua nantinya, tidak terlalu produktif lagi. Jadi kalau kita mau masuk Piala Dunia nantinya harusnya sudah kerja dari sekarang, pembinaan usia muda mulai dari daerah-daerah dipersiapkan dengan baik. Ya tidak mustahil kita lolos Piala Dunia, karena kan hasilnya mungkin 5 atau 10-15 tahun lagi gitu. Jadi kan keren gitu. Itulah hebatnya kita punya federasi. Jadi mau dipersiapkan dari sekarang. Ya gitulah. Kalau di Konoha beda. Kalau di Konoha tidak mau lolos Piala Dunia itu. Aduh, kacau. Oke teman-teman, itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia dan juga tetangga kita, jersey kuning Harimau Malaya Malaysia. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.